Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, serta seluruh Kaprodi, Sekretaris Prodi, para dosen di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi, dan teristimewa tentunya anak-anak kami, mahasiswa baru Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suskaryau 2020. Selamat datang di Fakultas Sains dan Teknologi, selamat bergabung, selamat datang sang juara yang luar biasa pada PBAK 2020 yang kami banggakan. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu di sini dalam rangkaian acara yang sangat maha dahsyat, penanaman budaya akademik Fakultas Sains dan Teknologi bagi mahasiswa baru angkatan pertama dari jalur Senam PTN, PBUD dan SPAN PTKIN yang telah dinyatakan lulus dan sah menjadi mahasiswa di Fakultas Sains dan Teknologi. Salawat beriring salam kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ananda kami mahasiswa baru yang kami banggakan, saya Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni Ibu Dr. Zaitun MAG menyampaikan rasa bahagia dan sangat bersyukur bisa bertemu kita pada hari ini walau dalam PBAK daring. Karena suasana pandemi COVID, kita semua dikehendaki atau diharuskan untuk melakukan PBAK dengan pola jarak jauh seperti ini. Tapi dengan demikian bukan berarti mengulangi rasa bahagia kita bahwa Ananda hari ini sudah menjadi mahasiswa baru. Mahasiswa di sebuah perguruan tinggi yang disebut dengan UIN, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau di Fakultas Sains dan Teknologi dengan 5 program studi. Anda Ibu mungkin ada yang lulus di fakultas di Prodi Teknik Informatika, ini adalah prodi tertua di Fakultas Sains dan Teknologi. Kemudian ada Prodi Sistem Informasi, kemudian ada Prodi Teknik Industri, Teknik Elektro, dan Prodi Matematika. 5 prodi inilah nanti Ananda akan berada. Nanti selanjutnya secara teknis seperti apa proses pembelajaran di prodi, para atau kaprodi masing-masing insya Allah nanti akan menyampaikan materinya. Kepada Ibu diberikan tugas untuk menyampaikan beberapa hal yang terkaitan dengan pembinaan organisasi kemahasiswaan serta kode etik. Bagaimana mahasiswa harus bertingkah laku, beradaptasi, bersikap dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam kampus maupun di luar kampus, baik terhadap dosen, sesama teman, pimpinan, kaprodi, sekprodi, terutama juga kepada para dosen. Dan ada satu lagi, kepada tenaga kependidikan yang ada di lingkungan sains teknologi. Semua itu kita atur yang disebut dengan kode etik. Ananda Ibu yang Ibu banggakan, mahasiswa baru yang luar biasa, di Fakultas Sains Teknologi ada jargon. Ya, kalau jargon ini apa ya, semboyan lah ya, yaitu jargon yang harus mungkin dihafal oleh Ananda Ibu, karena kalau itu disebut berarti itu miliknya Sains Teknologi UIN Suskaryau. Nanti kakak-kakak Anda yang juga berada di Ormawa juga akan memperkenalkan. Ketika disebut UIN, maka Ananda Ibu menyebut FASTE, demi Allah, bangsa, alma mater, merdeka. Nah, jadi ini jargonnya. Nanti semakin sering diucapkan, bisa semakin lebih hafal lagi. Tadi sudah Ibu sampaikan bahwa mahasiswa ya ini ada beberapa hak yang harus dipahami agar nanti ketika belajar di Fakultas Sains Teknologi tidak kebingungan. Apa hak saya, apa kewajiban saya. Layaknya belajar di sekolah menengah, di perguruan tinggi juga sama caranya, bahwa kita juga punya hak. Apa hak saudara? Hak saudara adalah memperoleh
pendidikan, pengajaran, pembinaan, bimbingan, pengarahan, baik dari pimpinan sampai kepada dosen. Ingat, memperoleh pendidikan. Ada namanya Tridharma perguruan tinggi. Pertama, Tridharma itu adalah pendidikan. Anda berhak memperoleh pendidikan. Nanti ada beban SKS yang diberikan setiap semester. Saudara belajar, diajar oleh dosen-dosen yang kami sudah tunjuk, yang notabene para dosen adalah orang ahli pada bidangnya. Ya, memperoleh pembinaan. Apa pembinaan yang harus diberikan? Pembinaan ini dari tingkat prodi sampai kepada para dosen, sampai kepada pimpinan. Ini akan memberikan pembinaan-pembinaan kepada saudara sehingga mental saudara itu betul-betul siap untuk menjadi seorang mahasiswa. Dan memperoleh pelayanan di bidang akademik, ini hak saudara. Di Saintek, di UIN Suskaryau kita mengenal ada sistem IRES namanya. Ibu yakin anak ibu sudah berada, sudah login semua di IRES. IRES ini adalah transaksi akademik kita. Di sana semuanya nanti akan dijelaskan bagaimana saudara harus menginput mata kuliah, melihat nilai. Tapi itu semua baru bisa dilakukan kalau saudara membayar UKT. Sudah pada bayar UKT ya? Semoga sudah. Saya ibu yakin yang hadir di sini semuanya sudah bayar UKT. Selamat telah memperoleh UKT yang telah ditetapkan. Ya, tidak usah bersedih kalau ada yang dapat UKT rendah atau malah dapat UKT tinggi, ya disyukuri saja bahwa itulah rezeki kita, ya. Nah, nanti bagaimana Bu jika saya tidak sanggup membayar UKT? Ya, Ananda Ibu, ya UKT itu telah ditetapkan. Kalau ada perubahan pada kehidupan Ananda Ibu, misalnya orang tua meninggal misalnya, silakan ajukan permohonan dengan melampirkan bukti dirinya bahwa memang mengalami musibah kematian. Nah, bagi yang mengalami musibah kematian, rektor membuat kebijakan bahwa orang tua yang yatim, yang orang tuanya laki-laki meninggal dunia, maka UKT-nya akan diturunkan menjadi UKT 1, meskipun sebelumnya dia ditetapkan pada UKT 5, 6, 7 misalnya. Tapi akan ada penurunan. Tapi semua itu harus ada permohonan dan pengajuan. Insya Allah rektor berkomitmen untuk membantu anak-anak yang memang mengalami persoalan seperti itu. Ingat, UKT adalah hidup matinya mahasiswa, bolehlah dikatakan begitu. Mati maksud ibu adalah untuk mendapatkan pelayanan. Jadi kalau tidak bayar UKT, terlambat misalnya, ya kalau terlambat pasti otomatis alpa studi. Ya, tidak ada pelayanan akademik, tidak ada pelayanan apapun lagi. Itu diantara hak memang, tapi ketika kewajiban tidak dilaksanakan, tentu hak tersebut tidak diperoleh. Kemudian administrasi, kita punya tenaga teknik yang siap melayani saudara. Jika mengalami kesulitan dalam pelayanan administrasi, boleh sampaikan kepada sekretaris prodi, boleh sampaikan kepada kaprodi, biar nanti kita sama-sama mengingatkan teman-teman teknik, teman-teman dosen yang mungkin luput dalam memberikan pelayanan atau belum maksimal memberikan pelayanan. Kita ini keluarga besar, jadi tidak usah merasa segan kalau mengalami kendala-kendala. Kami ditugaskan di sini, diberikan amanah oleh rektor, itu semua adalah memberikan pelayanan kepada anak-anak semua. Kalau misal ada kurang ataupun kekurangan atau kesilapan atau kesalahan, silakan dikonfirmasi dengan cara yang baik dan sopan. Dan masih banyak lagi, juga ada fasilitas yang saudara juga berhak memanfaatkannya. Ananda Ibu, bahwa di Sains Teknologi kita punya himpunan, ada 5 himpunannya. Ada namanya Himatif, Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika. Ada namanya Himate, Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro. Ada namanya Himatei, Himpunan Mahasiswa Teknik Industri. Dan kemudian ada Himpunan Mahasiswa Matematika dan juga ada Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi yang dikenal dengan Himasi. Kemudian ada beberapa lembaga, ada namanya Robotik, Al-Arsi, Predatek. Kemudian ada juga sebuah kegiatan berkolaborasi antara dosen dengan mahasiswa yang sengaja kita tunjuk menjadi tutor dan pementor, yaitu mentoring keagamaan. Nanti anak-anak ibu insya Allah juga akan bertemu dengan kakak-kakak yang membidangi mentoring keagamaan, yang tentu akan kita lakukan juga untuk semester ini secara daring, karena memang kita ini daring sampai
Februari 2021. Bagaimana polanya? Insya Allah nanti akan ada sosialisasi langsung dari kakak-kakak saudara. Mentoring ini adalah salah satu kegiatan wajib mahasiswa di samping himpunan-himpunan tadi. Karena di sini ada kolaborasi yang dilakukan antara dosen dan mahasiswa. Ya, ada beberapa kegiatan keagamaan seperti tahsin, tahfiz, pembinaan ibadah, akidah, akhlak, dan seterusnya. Insya Allah nanti Anda akan bertemu dengan kakak-kakak yang menghandle, yang kita amanahkan untuk melaksanakan itu. Ananda Ibu yang Ibu banggakan, sebagai mahasiswa, Ibu menghimbau agar anak-anak Ibu semua aktif dalam berorganisasi. Besarnya seseorang itu ditentukan dengan seberapa banyak dia aktif dalam sebuah organisasi. Jangan hanya kuliah pulang ya, tapi harus ada kegiatan yang membina kemampuan kemasyarakatannya. Dan itu menurut teori penelitian dan juga hasil penelitian, seseorang yang sukses itu adalah seseorang yang memang selalu bisa berorganisasi, aktif ya. Kalau dihitung prosentasenya mungkin bisa menghantarkan kesuksesan itu dengan kita berorganisasi itu mungkin mencapai 50%. 50% lagi yang lain-lain. Artinya apa? Ayo di samping belajar, maksimalkan, optimalkan potensi diri masing-masing. Tapi ingat anak-anak Ibu, dalam berorganisasi kita juga punya etika, punya tata krama, punya aturan main. Jangan kemudian karena kita organisatoris, aktivis, kita lupa dengan apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita hormati. Dalam beretika berorganisasi, sopan santun ya, bahasa yang baik ya, ada etika dalam menyampaikan pendapat ya, pelajari melalui organisasi. Di organisasi ini nanti Ananda Ibu belajar bagaimana menyampaikan pendapat yang benar, yang semua orang bisa dengarkan walau tidak terima. Tidak ada masalah, tidak semua kita harus paksakan bahwa pendapat kita harus diterima. Tapi menyampaikan pendapat itu hak kita. Ya, tapi harus disampaikan dengan penuh sopan santun. Ya. Argumen yang logis. Dan ingat, kita ini UIN Suska, lembaga pendidikan Islam yang terintegrasi. Bukan universitas umum. Tapi kita ini punya keunikan. Kita kolaborasi, integrasi antara umum dan agama. Kita Fakultas Sains adalah fakultas umum, itu tercatat di mana saja. Tapi ingat, kita juga ada nilai-nilai Islam. Ya, cara menyampaikan pendapat, gunakanlah bahasa-bahasa yang santun. Juga ada etika dalam bergaul, Ananda Ibu. Jadi mahasiswa ini luar biasa. Anak Ibu bisa bergaya sama dengan gayanya Bu Zaitun. Ya, boleh pakai baju mahal semahal apa saja, selagi mampu. Ya. Bergaya mungkin mobilnya lebih mewah daripada kami-kami yang sudah bekerja puluhan tahun di UIN. Tapi ingat, ya, bergaul ya sekedar saja. Kenapa? Mohon maaf karena sudah mahasiswa, sudah tidak siswa lagi, tapi sudah mahasiswa. Ini ada rasa sesuatu yang berbeda. Wah, saya mahasiswa, saya sudah dewasa. Saya boleh bergaul dengan siapa saja. Ya, itu kadang-kadang muncul dalam benak kita sebagai mahasiswa. Ingat, pergaulan bebas tetap dilarang di UIN Suska Riau. Ya, kita ada etika dalam melakukan aktivitas di kampus. Kita baru start boleh beraktivitas di kampus itu pukul 7 pagi sampai pukul 6 sore saja. Lebihnya di mana Bu? Ya silakan, tidak boleh di kampus lagi. Kenapa? Karena mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan, terutama dalam pergaulan. Kita ada kode etik. Banyak kejadian-kejadian yang sudah terjadi di kalangan mahasiswa yang notabene mungkin tidak di Fakultas Sains. Tapi kita sebagai mahasiswa juga bisa mengambil itibar dari itu. Ya, mereka yang melakukan pelanggaran berat, nanti akan ada buku kode etik yang akan kami bagikan kepada anak-anak Ibu. Itu otomatis salah satu sanksinya terberat adalah dikeluarkan. Nah, Ibu tidak berharap dan juga tidak bermimpi agar anak Ibu dikeluarkan dari UIN Suska ini. Ya, sayang karena perjuangan untuk kuliah di sini juga berat untuk bisa diterima.
Oleh karena itu, bergaullah sekedarnya saja. Jaga marwah diri, jaga nama baik orang tua yang sudah menitipkan anak-anak ibu di sini untuk kami ajar. Jangan kemudian yang dipersembahkan kepada orang tua adalah surat pemberhentian. Ini SK dari rektor, apa pemberhentian? Tapi hendaknya orang tua diundang nanti ketika anak-anak ibu 4 tahun lagi datang sebagai wisudawan dan wisudawati, dan orang tuanya datang ke sini menyaksikan. Itulah hadiah yang harus Ananda berikan, bukan SK pemberhentian atau SK peringatan dan segala macam itu. Kami tidak mau memberikan itu, tapi kalau memang saudara kita semua melanggar kode etik, tentu aturan akan kita tetapkan. Etika dengan pimpinan, etika bagaimana kalau di luar kampus? Tetap, karena kita membawa nama besar UIN, etika di luar kampus hendaknya juga harus selalu kita jaga. Sopan santun, menghormati masyarakat dan seterusnya. Ananda ibu, mahasiswa di kampus ini juga ada pembinaan yang dilakukan. Ya, ada beberapa event-event yang nanti Ananda ibu bisa ikuti. Ya, yang sudah-sudah kakak-kakak saudara itu ada yang menghadiri pionir. Kita pernah mendapat emas di pionir dalam kegiatan karya inovasi yang waktu itu dipersembahkan oleh Teknik Elektro. Yang sekarang kakak saudara itu sudah selesai, sudah sarjana dan sudah bekerja di PT Panasonic. Ada OSKI, Olimpiade Sains dan karya ilmiah, ini kolaborasi antara dosen dan mahasiswa, gemastik dan seterusnya. Dan masih banyak kegiatan-kegiatan pembinaan yang mungkin akan Ananda lakukan. Di Fakultas Sains dan Teknologi kita juga memiliki kerjasama. Di antaranya barusan ini kita bekerja sama dengan PT Panasonic Industrial Devices Batam dalam bentuk job fair. Alhamdulillah 8 kakak-kakak Anda alumni terbaik kita diterima di PT Panasonic yang rekrutmennya kita lakukan di Fakultas Sains dan Teknologi. Tim Panasonic datang ke sini, kita buka rekrutmen, kita lakukan tes tertulis di PKM, kemudian wawancara secara online dengan PT Panasonic, juga wawancara face to face langsung dengan stakeholdernya, dan ada 8 alumni dan kakak-kakak saudara yang sudah diterima. Ibu berharap nanti saudara bisa nyusul setelah itu. Kemudian kerjasama dengan LAPAN. LAPAN ini adalah lembaga penerbangan dan antariksa nasional. Kita juga punya kerjasama. Bentuknya apa ibu? Mereka memberikan alat labor di teknik elektro yang bisa dimanfaatkan oleh semua dosen. Kemudian juga lokasi KP. Nanti anak-anak ibu ada namanya kerja praktek. Wah, ini magangnya ala FST yang disebut dengan KP. Saudara boleh memilih LAPAN ini, lembaga penerbangan ini. Nanti kalau saudara bagus, mereka akan akomodir, ya. Kemudian kerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau. Ini dilakukan oleh teknik industri, ya, dengan memasarkan beberapa alat-alat yang dibuat oleh alumni kita, oleh mahasiswa kita, yang kemudian mereka pakai untuk UKM di wilayah Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kemudian kita juga ada student exchange dan student mobility, yang ini kerjasama dengan kerjasama universitas, yang ada yang di UTM dan ada juga yang di Songkhla, Thailand, di Prince University. Dan masih banyak lagi program-program kerjasama yang kita lakukan. Nah, bagaimana dengan beasiswa? Beasiswa juga ada, Ananda Ibu, jadi tidak usah cemas yang mungkin UKT-nya tinggi. Kalau Ananda Ibu hebat, berprestasi dan wajar menerima, kita ada namanya beasiswa bidik misi bakti negeri, beasiswa tahfizul Quran. Nah, ini biasanya anak usuluddin nih ya. Kalau sains bisa memenangkan ini luar biasa ya. Tahfiznya berapa juz Bu? Boleh ya, 5 juz, 10 juz dan 20 juz. Kalau bisa 30 juz ya. Tapi biasanya ini dimiliki oleh anak usuluddin. Tapi Ibu tidak berkecil hati, Ibu yakin pada 2020 ada mahasiswa yang bisa memenangkan beasiswa tahfizul Quran ini. Kemudian ada namanya beasiswa prestasi dari Dinas Pendidikan, beasiswa dari Bank Indonesia, luar biasa yang juga tidak ketinggalan, beasiswa dari PTPN 5 Nusantara, ini sudah lama mereka terus memberikan beasiswa kepada kita. Ada bansos bagi anak-anak ibu yang tidak mampu, ini tentu harus melengkapi syarat-syarat yang diperlukan, yang tidak mampu, yang kaya jangan mengajukan ya, yang tidak mampu saja. Ada beasiswa kajian keislaman, ada beasiswa pengembangan potensi akademik, ada beasiswa berprestasi, ini biasanya mengakomodir anak-anak yang aktivis, yang mereka memenangkan event-event nasional
dan internasional. Bakat, minat, olahraga, seni, dan banyak sekali lagi beasiswa-beasiswa lain yang semuanya adalah hak saudara ya untuk memperolehnya. Tapi ingat, hak harus diimbangi dengan kewajiban. Anak-anak ibu yang ibu banggakan, apa yang ibu sampaikan tadi tentu banyak yang masih perlu ibu Ananda pertanyakan. Silakan ya, kalau misalnya ada lagi yang ingin ibu sampaikan bahwa Fakultas Sains Teknologi ini punya kekeluargaan yang mahasiswanya punya ikatan kekeluargaan yang sangat tinggi. Ya, rasa solidaritas yang luar biasa. Perlu ibu sampaikan, himpunan-himpunan yang ada ini sangat care dengan adik-adiknya. Kadang-kadang mereka kalau ada adik-adiknya yang mengalami kesulitan dalam UKT, mereka bersama-sama untuk bagaimana menutupi agar UKT itu bisa terbayarkan. Begitu juga dengan kalau ada bencana alam, mereka menggalang dana. Ya, mereka turun. Ada kegiatan yang di Fakultas Sains disebut dengan KBN, kegiatan bakti masyarakat. Ini anak-anak dibawa ke masyarakat berinteraksi langsung. Kalau contoh lainnya mungkin pra-KKN lah. Tapi itu dilakukan oleh adik-adik semester 1 yang nanti akan didampingi oleh kakak-kakak senior saudara. Nah, artinya apa? Anda tidak salah memilih Fakultas Sains dan Teknologi, dan yang diterima di sini tentunya adalah orang-orang yang terbaik yang memang berhak untuk mendapatkan pendidikan. Selamat belajar, selamat mengabdi, selamat bergabung, selamat datang sang juara. Dengan senang hati kami terima. Ayo sama-sama kita berada di sini sebagai suatu ikatan keluarga, dan ibu berharap 4 tahun ke depan saudara keluar dari sini sebagai sarjana teknik sesuai dengan prodi masing-masing. Dan ingat, tetaplah menjaga attitude, tetaplah berakhlakul karimah, ya karena itulah ciri khas dari UIN Suskaryau Fakultas Sains dan Teknologi. Billahi taufiq hidayah, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.